Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab As-Sair ilallah wa Daril Akhirah sampai bait keberapa? Bunyinya bait 9 ya. Ridho sekarang. Iya, ridho. Nazalu bi manzilatir ridho itu. Qala Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Manzumatus Sair ilallahi wad Daril Akhirah, bekal menuju ke akhirat, adalah nazalu bimanzilatir ridha. Mereka mensikapi apa yang telah terjadi, mensikapi apa yang telah terjadi itu bimangzilatir ridho, dengan konsep ridho, ya, dengan konsep ridho. Maka orang-orang yang mensikapi apa yang terjadi tadi dengan konsep ridho, maka mereka ini biha dengan konsep ridho, qad asbahu, sungguh mereka telah meraih fi jannatin, meraih surga, wa amanin, dan keamanan. Perhatikan di sini, bekal menuju ke akhirat yang kita akan bawa itu adalah ridho. Ridho ini di atas sabar kedudukannya. Kalau sabar itu masih ada enggak ridhonya, tapi dia lawan. Contoh, Anda lagi sakit, lalu Anda berupaya sabar. Apa itu sabar kemarin? Habsun nafs, jiwa itu menahan untuk tidak mengeluh, tidak mengadu kepada makhluk. Tapi masih ada gregetnya, masih ada kurang ridhonya, itu ada, masih belum plong gitu Pak ya, masih belum plong, masih ada geranjelan, masih ada ada sedikit ya ketidaksetujuan, itu ada, tapi dia tetap bisa menahannya, itu sabar. Tapi kalau ridho di atas itu, justru kalau dia sakit, kondisi dia seperti dia sehat, dia nyaman dengan sakitnya, dia
nggak ada keluhan sedikit pun sebagaimana ketika dia sehat, maka itu namanya ridho. Kedudukan ridho itu nggak bisa kita dapat kedudukan ini ya kawan. Ini tinggi banget kedudukannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ridha itu apa? Ridha itu kata beliau, bal rubbama yataladzadu bil bala'i kataladzudi ghairihi birrakhai. Bahkan dia akan merasa lezat dengan ujian yang menimpa kepadanya sebagaimana orang lain merasa lezat ketika dapat ujian kelapangan yang menimpa kepadanya. Jadi wong liya ketika dia dapat rezeki dan kelapangan dia merasa nikmat, orang ini ketika dapat ujian dan cobaan itu pun merasa lezat dan merasa nikmat. Bisa nggih? Bisa ora? Jenengan nang bar ngaji sepeda motor hilang, kira-kira alhamdulillah sepeda motorku hilang, atau nangis? Lah kan itu kan kalau bisa sabar ya mending Pak ya, iso sabar ya. Justru dia nggak merasa apa? Nggak merasa kehilangan, justru seneng Pak. Alhamdulillah sepeda motorku hilang, mergawe maneh lah. Kan ngono. Justru dia nyaman, nggak ada apa-apa. Tapi nggak bisa dibuat-buat Pak. Ini kan urusan hati. Engko di depan manusia koyok-koyok masya Allah neng omah menjerit ya. Lah ini kayak bisa dibuat-buat begitu. Ya zahiran wa batinan, baik secara zahir dan secara batin, ya ridho terhadap apa yang telah terjadi. Dia nyaman banget, gak ada masalah gitu. Nah, oleh karenanya ketika ada ujian yang menimpa begini, apa kata beliau? Taubat hayatuhu wa qarrat ainuhu. Maka hidupnya itu akan nyaman dan akan tentram kalau kita memiliki sifat ini, nyaman, tentram. Jadi nggak ada masalah gitu. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim, walihada summiyar ridha jannatud dunya wa mustarahul abidin. Ridha itu adalah surganya dunia dan tempat kenyamanan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pingin nyaman ya masuk di kebun ridho. Kalau pingin dunia ini menjadi surga bagi Anda, masuklah Anda di dunia ridho. Kalau sudah bisa masuk di sini, nyaman hidupnya. Nyaman hidupnya. Nah, ini termasuk bekal, Pak. Kenapa dikatakan bekal? Karena tidak semua dalam kehidupan kita itu mulus. Pasti ada ujian dan cobaan. Tidak semua kehidupan kita itu pasti sehat. Ada sehat, ada sakit. Tidak mesti dalam kehidupan kita itu rezekinya lancar. Ada lancar, ada seret. Tidak mesti orang-orang yang ada di sekitar kita itu hidup selalu. Terkadang mati dan terkadang hidup. Anak-anak kita dan istri-istri kita tidak mesti dia itu penyejuk hati kita. Terkadang bikin apa? Stres hati kita. Gimana? Nah, jadi tinggal masuknya di mana? Di pintu ridho, di dunia ridho. Itu menjadi semua tentram, nyaman hidup.
Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan lagi, wa haqiqatur ridha, hakikat ridha itu adalah di dalam menghadapi perintah dan larangannya Allah, dan di dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang Allah takdirkan kepada kita, itu hakikatnya apa? Dia hadapi bingsirahi sadrin, dengan hati yang lapang, wasururi nafsin, dan dengan jiwa yang gembira. Jadi ketika kita menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita menerimanya dengan lapang dada dan hati yang gembira. Begitu pula dalam kita menerima perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dalam menerima takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menerimanya dengan cara lapang dada dan hati yang gembira. Contoh sekarang, bagi ummahat, bagi ibu-ibu, taruhlah ada syariat wajib menutup aurat, atau ada syariat ibu-ibu itu bagusnya itu di rumah, waqarna fi buyutikunna, ora oleh metu-metu kecuali ada kebutuhan. Itu dia nerima hukum-hukum ini dengan lapang dada dan hati yang gembira. Itu namanya apa? Namanya ridho. Enggak oleh gini, apa ada aja syariat kayak gini kan, muring-muring kan. Nah, atau syariat dalam bab warisan, laki-laki itu lebih banyak ketimbang wanita. Ini hukum yang dia harus terima dan ridho. Contoh lagi, enak banget, laki-laki boleh 4, perempuan suami hanya itu aja kan, ya enggak? Perempuan itu hanya memiliki 1 suami saja, nggak boleh lebih daripada itu, bahaya nanti urusannya kan. Tapi laki-laki boleh lebih daripada 1 kan. Kok enak tenan suami modelnya kayak ngono ae. Dia nggak bisa menerima dengan lapang dada, nggak boleh, harus lapang dada. Begitu pula syariat suami wajib ngasih nafkah, wajib ngasih nafkah. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi anak dan istri. Kok enak tenan kamu di rumah doang kan gitu. Laki-laki boleh begitu, kok enak tenan kamu di rumah doang, ya sana kamu kerja. Kata istri nggak boleh lah kerja wanita kan gitu. Suami marah-marah, nggak boleh, terima, itu hukum syariatnya Allah, teriman dengan lapang dada dan hati yang gembira, dan itu akan menjadi nyaman kehidupan kamu. Ini dalam masalah ahkam. Kita contohkan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita misal contoh, dulunya pengen dapat istri dengan sifat begini, masya Allah. Terus ternyata takdirnya Allah lain, masih menang takdir Allah daripada rancangan kita, konsep kita. Dapatnya ternyata dapat wanita jelek, gendut pisan, ya kan, ngamuan pisan gitu ya. Terus biar coba Anda ridho dengan menghadapi semisal ini, nyaman hidup. Tapi kalau Anda ridho, biar coba ganti lagi cerai, ganti mana cerai, hidup kayak cerai, nikah cerai, mumet urusannya ya. Ujung-ujung nggak ada wanita yang mau sama dia. Contoh lagi, kita dapat musibah yang menimpa kepada kita terkait dengan anak-anak kita. Anak-anak kita masya Allah nakal ya. Maka kita menghadapinya gimana? Berusaha memperbaikinya dan berusaha ridho terhadap apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Itu namanya takdir. Semua diapain? Contoh lagi, misal contoh Pak Daruqutni ini takdir Allah loh ya. Dia juga nggak pingin itu terjadi. Datang akhwat ke dia dan menikah sama dia. Awalnya Pak Daruqutni nggak mau, tapi tiba-tiba nggak tahu datang takdir kan, nggak tahu takdir kan lebih menang Pak daripada kita. Takdir jebret,
nikah, wis. Itu bukan rencananya Pak Darukut, itu nggak ada rencana Pak Darukut nih. Bahkan ketika ditawar ditolak sama dia. Tapi namanya takdir, kalah sudah. Istrinya langsung dapat kabar, jebret, pengen mati lah. Ini nggak bisa. Coba kalau dia ridho dengan ini, nyaman hidupnya, ya wis lah. Berarti kalau Pak Daru ada di saya, berarti itu adalah milik saya. Kalau Pak Daru nggak ada di saya, berarti bukan milik saya. Hidupnya kan nyaman. Coba kalau nggak nyaman Pak, wala gulung kuming, wala ngene, nggak nerimo takdir Allah, nggak ada. Yang jadi stres siapa? Dirinya sendiri kan? Kan begitu. Memang berat, tapi pasrahkan dengan iki sudah takdir Allah. Lagi loh cara-cara gini ini itu kehidupan, itu kan kehidupan. Dalam mensikapinya, terimalah dengan lapang dada, terimalah dengan lapang dada dan hati yang gembira. Itu jannatuki, itu surganya kamu, itu jannatuka, itu surganya kamu di dunia. Baik, terusnya kemudian gimana caranya untuk bisa ridho terhadap perbuatannya Allah? Mahwa asbab untuk bisa kita itu bisa ridho terhadap takdirnya Allah itu gimana? Kita bisa ridho terhadap perbuatannya Allah. Ini gimana? Pertama adalah apa yang Allah takdirkan kepada kita itu nggak mungkin bisa ditolak. Diyakini ini prinsip utama. Apa yang Allah takdirkan kepada kita itu nggak mungkin bisa ditolak. Nggak ada yang bisa menolak perintahnya Allah, dan nggak ada yang bisa merubah hukumnya Allah. Jadi hari ini setelah ngaji ini, taruhlah sepeda motor kita itu hilang misal contoh, itu kan sudah takdirnya Pak. Bukan berarti kita nggak berusaha, udah berusaha, dikunci, setang, ada Pak Satpam, semua ini ada usaha. Kita bukan berarti pasrah begitu aja kan, ada ikhtiar. Tapi ikhtiar kita pun masih kalah dengan apa? Takdirnya Allah. Mau nggak mau pasti terjadi, dan nggak mungkin tidak. Dipahami dulu ini, yakini dulu, masukkan dulu ini prinsip di benak kita. Nggak bisa ditawar ini Pak. Ini nggak bisa ditawar. Coba kalau ada penawarnya ini apa ya? Ini nggak bisa ditawar dan pasti terjadi. Andai kata Allah takdirkan kita sakit, maka konsep untuk bisa ridho, maka kembalikan ini adalah takdirnya Allah. Dan takdir Allah nggak mungkin bisa ditolak. Nggak ada makhluk bisa mengalahkan hukumnya Allah. Seluruh makhluk itu disuruh berkumpul dan bersatu untuk merubah hukumnya Allah, nggak bakal bisa. Ini sudah keyakinan seorang muslim. Nah kalau anda nggak kembalikan ke arah sana, pasti ngamuk aja, pasti ngamuk aja, nggak ada ngamuk aja, menggerutu aja. Sepanjang hidupmu akan menggerutu dan tidak akan bahagia. Jelas ini? Yang kedua, semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengandung hikmah di balik itu. Pasti ada kebaikan di balik itu. Pasti ada tujuan di balik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan untuk menghancurkan kita. Perbuatan Allah yang Allah takdirkan kepada kita, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, bukan tujuannya untuk mengsengsarakan kita, tapi tujuannya adalah
Allah ingin mengetes imanmu. Allah ingin menambah, menaikkan apa itu? Derajat kamu. Itu tujuannya Allah. Nah, dengan konsep ini, dengan dua konsep ini, insya Allah kita bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dua konsep ini, ikhwan, dua konsep ini nggak mudah. Itu akan berjalan sesuai dengan kekuatan iman kamu terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan berjalan sesuai dengan kekuatan iman kamu terhadap takdir Allah. Kalau kekuatan iman kamu terhadap takdir Allah itu kuat, maka memunculkan dua poin tadi itu juga akan kuat. Hari ini jenengan paham ini, Pak, karena belum menimpa. Coba kalau itu menimpa kepada kita, dua ini jalan nggak? Belum terbukti. Coba seseorang yang sudah nyalonkan gubernur, ya, gubernur nih, udah nyalonkan gubernur nih, ternyata kalah. Duit yang dia keluarkan berapa coba? Dan dia sudah membantu masjid, membantu ini dengan berharap untuk dipilih. Hari H terjadi, hari H ini, Pak, kurang sehari atau 2 hari, dadanya akan berdenyut keras gitu kan, menang ngopo kalah, ya kan? Terus usaha demi usaha dia sudah lakukan itu, ternyata Allah takdirkan kalah. Saya menang Allah, Pak, daripada dia kan, takdirnya Allah kalah dia. Coba bisa nggak dia melawan emosinya? Bisa nggak dia melawan apa itu kekalahan itu dengan lapang dada, dan dia mengatakan ini sudah takdirnya Allah? Bisa nggak dia itu mengeluarkan inti daripada itu, inti daripada takdir Allah, pasti yang terbaik untuk kita? Bisa nggak ini? Belum mesti, karena ini berjalan sesuai dengan iman Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lihat, wa may ya'mal minas solihati min dzakar wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu kehidupan yang bahagia, itu syaratnya iman. Iman dengan Allah, dan iman kepada Allah, iman dengan takdir. Iman dengan takdir itu memunculkan dua hikmah tadi. Apa itu hikmahnya? Ini udah takdir Allah, nggak mungkin tidak. Nggak mungkin kita bisa menolak, dan pasti takdir Allah ada hikmah di balik itu. Bisa nggak memunculkan ini? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan takdir, Allah akan kasih petunjuk dalam menghadapi masalah. Iman kepada Allah, ini intinya di sini. Rata-rata banyak nggak ya stres, Pak? Biasanya mau stres ini kan. Ini kan hari-hari mau pemilihan ini kan, apa, banyak rumah sakit yang apa ini, ya masalahnya nggak dikembalikan ke Allah, ya kan, nggak dikembalikan ke Allah. Semua sandarannya ke otak dan kekuatan masing-masing orang. Tapi kalau dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mau diapain? Yang namanya menyalonkan, nggak mungkin kedua-duanya menang kan? Ada kalah, ada menang, kan begitu? Jelas ya, insya Allah. Nah ini gampang begitu. Ini secara gampangannya begitu. Oleh karenanya beliau mengatakan qad asbahu fi jannatin wa aman. Orang yang menempuh jalan ridho ini, maka mereka akan mendapatkan surganya Allah dan akan mendapatkan apa? Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Di dunia aman, dia tidak akan bunuh diri. Di dunia dia tidak akan bunuh diri. Di dunia dia tidak akan apa? Mencaci maki orang, menyalahkan orang. Aman. Di akhirat dapat surga. Di akhirat dapat surga. Modalnya apa? Modalnya ini ridho.
ridho dengan takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kemudian seterusnya, orang yang memiliki ridho itu ada buah yang baik yang dia akan dapatkan. Orang yang bisa ridho terhadap takdir-takdir Allah, terhadap musibah-musibah yang menimpa kepadanya, dan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan buah darinya. Satu, dia akan merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyaman, Pak. Walaupun diuji gitu tetap nyaman sama Allah. Dan ini adalah bentuk penghambaan dia kepada Allah. Jadi nyaman dengan Allah dan dia menjadi apa? Penyempurna penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman. Coba sekarang saya contohkan ini. Ada seorang murid, dia nggak lulus sekolah, nggak naik kelas misal contoh, tapi dia ridho dengan apa? Keputusan kepala sekolahnya itu, maka dia akan merasa nyaman dengan siapa? Kepala sekolahnya. Tetap hubungannya baik kan, Pak? Coba kalau anak itu marah-marah, apa hubungannya dia dengan kepala sekolah? Pernah terjadi di daerah mana itu? Kepala sekolah dibunuh nggak? Dibunuh karena dia nggak ridho. Coba kalau dia ridho, maka dia akan merasa nyaman aja sama kepala sekolahnya. Begitu pula ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang tidak mengenakkan, takdir yang menyusahkan kita, menurut kita sih begitu, maka kita enjoy aja sama Allah, masih enjoy, senyaman, masih bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Dan kalau sudah begini, Pak, maka dia termasuk benar-benar bisa menghamba kepada Allah. Benar-benar bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, kalau dia sudah ridho dengan Allah, Allah pun akan ridho dengan dia. Buah yang kedua, Allah akan ridho dengan dia. Di antara bentuk Allah itu ridho kepada hambanya gimana coba? Kalau Allah sudah ridho sama dia, berarti apa? Seluruh perbuatan dia Allah akan kawal. Seluruh aktivitas dia Allah akan kawal. Makanya orang yang Allah ridhoi, karena dia ridho dengan Allah, Allah akan ridhoi dia, maka seluruh perbuatan dia akan dikawal oleh Allah dan akan dijaga oleh Allah. Maka kita lihat aja orang ini, seluruh perbuatannya akan adem, gak ada yang neko-neko, karena dikawal oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kenapa para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an? Mereka ridha dengan Allah, Allah pun ridha dengan mereka. Ketika Allah ridha dengan mereka, apa yang terjadi? Seluruh kehidupannya dikawal oleh Allah. Dia tidak akan berbuat maksiat karena dijaga oleh Allah. Maksiat pun langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang terbesar, Pak. Dan itu dimulai dari kita sendiri yang harus ridha dengan perbuatannya Allah. Bisa dipahami ini? Taib. Jelas, Pak ya? Ini ngaji kehidupan ini, Pak ya. Ini jadi ngaji kehidupan. Kehidupan kita ini. Ini bukan ngaji syariat ini, Pak ya. Ngaji kehidupan, Mas. Ya syariat juga sebenarnya, cuma lebih fokus
Ya karena mengarah kepada kehidupan kita yang pasti kita hadapi ini. Terusnya yang ketiga, hamba akan bebas dari kesedihan. Hamba akan bebas dari syatatil qalbi, pecahnya hati. Hamba akan bebas dari remuknya hati. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi dengan kita ridho terhadap perbuatan Allah itu, hati ini nggak pecah Pak, hati ini nggak remuk. Sehingga kalau remuknya hati, apa yang terjadi? Bunuh diri kayak, atau bunuh orang, atau marah-marah, ya kan? Ini sebabnya karena nggak ridho. Contoh, ada kata main bola kalah Pak ya, main bola terus kalah. Coba kalau ridho dengan kekalahan tadi, hatinya kan nyaman, nggak sedih. Nah kalau nggak ridho, coba pengen mateni wong, wae kan, pengen mateni lawannya, pengen ini, karena munculnya nggak ridho, gitu loh. Jadi kenapa kok terjadi tawuran? Itu berarti permasalahannya di akidahnya, diperbaiki, kan gitu. Diperbaiki dalam akidahnya, tauhidnya. Maka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya nyaman, tentram. Musibah yang menimpa kepadanya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman hidupnya. Senggarai enggak iso nyaman niku ana jine paling ya. Nah, yang punya jin nama tuh kan ya. Ah ditokno jine kan gitu kan. Ya jine sing garai masalah, sing garai enggak tenang iki kan gitu kan. Jelas ya? Gitu. Terusnya di antara buah daripada ridho, dia akan bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Akan dia bisa mensyukuri, dan ini yang paling penting dari sekian buah yang ada, ini yang paling penting, dia bisa malah mensyukuri atas apa yang telah menimpa kepadanya. Coba kalau ada kata kita ditakdirkan oleh Allah sehat atau sakit Pak, lalu kita ridho dengan sakit itu, maka akan ada buah apa namanya? Syukur. Akan ada namanya syukur. Iya ya, alhamdulillah. Anda akan bisa berpikir yang lain masih lebih kacau daripada kita, lebih parah daripada kita. Anda pasti bisa bersyukur. Coba kalau marah-marah Pak, mana ada kata marah-marah itu bisa bersyukur? Nggak ada bisa bersyukur. Contoh sekarang, Anda lagi kerja nih, becak misal contoh, sehari full hanya dapat 50.000. Wes, mari ngono, dia sepanjang jalan nggerutu wae. Ono penumpang ngenyang diseneni sama dia, wes kacau Pak, karena nggak syukur tadi kan. Coba, karena dia nggak ridho dengan pemberiannya Allah tadi. Coba kalau dia ridho, dia syukuri, nyaman Pak, nyaman. Dia bisa bersyukur, alhamdulillah saya oleh 50.000. Wes, mari ngono nang omah diseneni bojone pisan. Gak ngerti wayahe larang kabeh to. Kerja kok mek oleh piro? 50.000. Awak mungkin HP-an wae ora ndelek penumpang, wis dicaci maki Pak, wis ngrutu oleh 50.000 ditambah wae diseneni karo bojone, meluap udah, langsung aja ngambil besi ditutuk nang ndase bojone. Mati bojone. Mlebu penjara. Coba kan mlebu penjara, tambah semakin masalah kan? Kenapa kok tambah semakin muncul masalah? Dikarenakan tidak ada
ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Wis, ujuk-ujuk anaknya njaluk duit, ditamperi anaknya, kabeh bermasalah Pak, gelap kabeh wis. Gelap. Kenapa kok terjadi kegelapan? Karena asal muasalnya dapat duit 50.000. Nah coba kalau ini diridhoi, pandumane Allah, diridhoi ini pandumane Allah ini, jalanlah pulang, bismillah. Disnen di bojone pun ridho saja wis teko meneng wae kan, ridho ae wis aman, nggak terjadi masalah. Sampaikan ke istri dan anak, le bapak tadi wis berjuang ndelek duit tapi dipanci oleh Allah segini. Sampaikan. Jadi njaluke ojo aneh-aneh sik gitu kan, dipending sik, mangane apa onone, udah selesai jalannya. Tapi karena muncul suami nggak ridho dengan takdirnya Allah, itu menjadi gelap semuanya. Kenapa kok menjadi gelap? Ya dari awalnya kurang tauhidnya tadi dengan panduannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Maka dijelaskan wasukhtu natijatu kufranil mun'im. Marah itu adalah hasil karena dia kufur kepada Allah dan kufur nikmati Allah. Makanya marah. Kenapa kok marah? Karena kufur kepada nikmati Allah. Berbeda dengan ridho. Ridho itu muncul karena bersyukur kepada nikmatnya Allah. Jadi Anda mau syukur, Anda mau marah atau mau ridho. Dan ada konsekuensi. Kalau marah berarti konsekuensinya ini, kalau ridho konsekuensinya ini. Wes, jelas Pak nggih? Yang ngantuk-ngantuk aman? Aman ya? Aman. Duh, saya juga ridho Pak, ini takdirnya Allah, saya dapat santri atau jamaah yang sekarang ngantuk kan itu Pak ya. Iya Bora. Nah kalau saya marah-marah piye? Ya ridho wae kan ya. Ridho wae. Pandumane Allah sekarang ada sebagian kita ngantuk. Nah piye terusan? Ridho terhadap apa? Pandumane Allah Subhanahu wa taala. Ya nyaman uripe kan. Coba aku marah-marah terus piye? Hah? Bahaya malahan kan. Jadi teko sabar karo ridho pandumane Allah kan. Dan ini terjadi pasti sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah takdirnya Allah dan pasti ada hikmah di balik itu. Coba kalau Allah takdirkan kita dapat wake mari ngono, pinter kabeh mari ngono apa? Melek kabeh, pasti ada hal yang tidak baik pada diri saya. Kan kita aja Pak, diambil baik-baiknya. Waman urip Pak, nyaman urip pokoke wis. Baik. Lanjutannya sekarang. Qala musannifu rahimallahu taala syakaru alladzi aulal khalaiqa fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Ini tingkatan yang ketiga. Ketika orang mendapatkan ujian itu, satu sabar. Yang kedua apa? Ridho. Yang ketiga justru malah terima kasih kepada Allah. Paham gak? Paham betul? Tapi kalau jenengan terapkan begini, bojoku mati gitu ya. Bojo kita ini mati. Sabar wis. Berusaha ridho, bojone mati. Mari berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, bojoku mati ya Allah gitu ya. Wah ini bahaya gitu ya. Iya weh, jari wong iya awakmu iso kawin maneh, makane apa? Goyang guyu tok terima kasih tok sama Allah gitu kan. Wah bahaya kalau kayak gini ini ya. Bahaya enggak? Ya ojo diketokno kan. Ojo diketokno sama orang, bahaya nanti ini. Jadi ini tingkatan yang nomor 3. Setelah Anda bisa sabar dari musibah atau dari ujian tadi, yang kedua Anda bisa ridho.
Yang ketiga, Anda bisa apa? Berterima kasih coba. Berterima kasih. Nah, berterima kasih kepada siapa? Kepada anugerah yang Allah telah berikan kepadanya. Taib. Ya, berterima kasih kepada anugerah atau pemberian atau musibah yang Allah telah berikan kepadanya, baik melalui hati, ucapan dan perbuatan. Melalui hati, melalui ucapan dan melalui organ tubuh. Wis. Jadi cara bersyukur kepada Allah itu melalui 3 ya, hati, ucapan dan perbuatan ya. Hati, ucapan dan perbuatan. Nah, kita pahami dulu apa definisi syukur. Apa definisi berterima kasih? Berterima kasih itu apa? Ats-tsana'u 'alal muhsin. Memuji kepada zat yang berbuat baik kepada kita. Memuji kepada orang atau zat yang berbuat baik kepada kita. Itu namanya bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, berarti apa? Anda memuji dia. Anda puji dia. Itu namanya bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tetap memuji Allah. Jadi ketika Anda diuji oleh Allah, Anda tetap memuji Allah. Gitu loh, paham ya? Ketika kita diuji oleh Allah dengan dikasih oleh Allah sakit, kita masih bisa memuji Allah. Walaupun kita dikasih sakit, Pak. Tapi sakit bagi Allah itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kan gitu Pak logikanya. Jadi gini, semua perbuatan Allah itu nggak ada yang jelek, Pak. Semua perbuatan Allah itu pasti bagus, nggak ada yang jelek. Baik perbuatan itu kita rasakan pahit, tapi bagi Allah itu bagus. Karena apa? Karena di balik apa yang kita rasakan itu pahit, itu ada hikmah di balik itu. Dan kita jangan melihat pahitnya kita, tapi di balik itu loh yang kita rasakan sebuah kenikmatan. Kalau kita melihat kepada zat perbuatan, pahit terus, Pak. Tapi kalau kita melihat di balik itunya, rahasia di balik itu, itulah kenikmatan. Bisa dipahami? Jadi kalau jangan lihat sakitnya, tapi lihatlah rahasia di balik itunya, Anda akan merasakan nikmat. Coba kalau Anda kata Allah takdirkan kita itu punya anak pinter kabeh, ngono kira-kira jenengan malah gak oleh pahala, Pak. Wis pinter kabeh, jenengan gak usah ngajari dia kan. Kok ono anak siji wakal dablek, jenengan lah tambah doa sama Allah, tambah rajin. Coba kalau anak lurus kabeh, pasti ada hikmah di balik itu, udah pasti. Kalau anak jenengan pinter kabeh gak ono sing bodoh, ya sampean ya tambah sombong. Ada hikmah di balik itu. Terus jenengan duwe anak kok bodoh kabeh, kok ono sing pinter. Ya enggak? Ya memang dikei ngono iku pasti ono hikmah. Apa hikmah di antarane? Ya biar sampean berusaha ngajarin mereka, ngulang-ngulang ngajari mereka, mengulang pahala. Ya uslah diajari terus, ya ngajari kan ya oleh pahala kan, mbok pinter ora pinter kan oleh pahala terus kan. Pokoknya diambil sisi bagusnya, hikmah di balik itu, insya Allah tenang. Tapi kalau kita lihat dulu anak yang dua blok bodoh kabeh, kudu muring-muring wae. Jenengan lihat kepada perbuatan dan hasil, tapi lihatlah di balik itu. Itu adalah syukur, Pak ya. Lanjutnya. Apa definisi syukur secara istilah? Apa definisi syukur secara istilah? Adalah
pengaruh nikmat Allah tadi. Kita bisa menampakkan pengaruh nikmat itu ditampakkan dengan bentuk satu, memuji, dua, mengakui, ketiga, mentaati. Nikmat, perhatikan, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, apapun bentuk nikmatnya, atau ujian yang Allah telah berikan kepada kita, apapun ujiannya, maka kita bisa tampakkan melalui lisan kita. Kita tetap memuji Allah, memuji Allah. Kedua, kita wujudkan pengakuan. Apa pengakuannya? Kalau nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ujian bisa jadi ini adalah sebab dosa dan maksiatnya kita. Ketiga, kita tampakkan rasa syukur kita dengan cara tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tetap mentaati Allah, baik ketika kita mendapatkan nikmat, kita tampakkan tetap mentaati Allah. Walaupun kita mendapatkan ujian dan cobaan, tetap kita tampakkan dengan apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Aina mayadur, dimanapun kita berputar, baik kita berputar di atas nikmatnya Allah atau berputar di atas ujiannya Allah, kita tetap selalu apa? Bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur seorang hamba ketika diuji dan ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan mengingatkan kita Pak, pada ucapan kita terkadang kita keliru di sini, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat itu penyandaran pertama kali itu kita sering lupa sama Allah, dan kalau kita sandarkan kepada Allah itu justru diguyu sama orang, diketawain sama orang. Contoh, jenengan pakai HP baru, ditanya sama orang, kok HP baru aja gitu kan? Antum jawab, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Itu kan yang bener gitu kan Pak? Itu malah diketawain sama orang. Yus kabeh ngerti ku nikmati Allah kan gitu. Kan harusnya secara lisan ketika ada kenikmatan itu, penyandaran yang pertama kali itu adalah dikembalikan ke Allah. Ini nikmat dari Allah, saya dapat HP baru. Baru jenengan kemudian aku dibelikan bapak saya kan ngono, atau dikasih oleh om saya, atau dikasih oleh siapa kan gitu Pak, terserah. Itu sandarkan kedua. Kita kadang-kadang kan nggak begitu. Kita gimana coba? Dari mana HP ini? Langsung diberi bapak saya, ya enggak? Diberi oleh om saya. Ini salah Pak, secara penyandaran salah, secara tauhid itu salah. Harusnya disandarkan pertama kali ke Allah, dan ini wujud syukur Anda kepada Allah. Itu namanya syukur Pak. Tapi Allah selalu ditutupin, nggak pernah dimunculkan. Yang dimunculkan adalah manusiawinya. Harusnya kan yang ditampakkan siapa? Allah dulu kan, Allah dulu. Karena hak bapakmu itu kalau tidak digerakkan oleh Allah nggak bakal bisa ngasih HP ke ente. Orang lain itu nggak bakal bisa memberikan sesuatu kepada Anda tanpa apa? Tanpa Allah. Contoh Pak Daru Kutin, Pak Daru, Masya Allah masjidnya kok mewah ini, Masya Allah ini luar biasa ini. Cari Pak Daru. Ini memang konco-konco kabeh Ustaz yang ngasih lo kan. Kok dinampakkan konco-konco ini Allah ini. Jadi sebut ini nggak pas. Saudara gimana? Sampaikan ini semua adalah anugerah dari Allah. Kemudian ojo pakai wau, keliru wau. Jangan bilang edan. Kemudian
berkat gotong royong konco kok konco. Ojo ngene, wah suapi, wah masjid mewah banget. Iki berkat gotong royong konco-konco endi Allah. Hilang Allah. Ini sering terjadi, Pak, dan ini keliru. Di kitab-kitab tauhid ini disebutkan keliru ini. Makanya wamin tamami tauhidihi, termasuk penyempurna tauhidnya dia adalah selalu yang disebut adalah nama Allah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas ujian yang disebut Allah, kamu kok loro? Iya, sengkei loro Allah lho, Pak. Jadi kalau ujian Allah disebut. Kalau nikmat menungso sing disebuti. Iki menungso iki repot. Sekarang kayak contoh lah ini. Saya kayak contoh, Pak. Sekarang jenengan, Pak, ya, jenengan ini ngasih duit ke saya, tapi amanahnya disuruh ngasihkan kepada Rukutni. Bisa. Berarti sejatinya yang ngasih uang ke Pak Darukuti siapa? Bapak tadi. Cuma di media yang disebutkan adalah nama saya. Kira-kira sampean nguri-nguri enggak ya? Sing kayak aku ora disebut-sebut itu piye karepe. Manusiawi, Pak. Gitu. Nah, menungso muring-muring. Bahkan meneh wis gak bakal tak kekno pada Rukutni ya, pada Rukutni yang orang nyebut-nyebut aku kok. Bahkan mungkin dia mengatakan, "Besok gak bakal saya berikan lewat Khaliful Hadi, wis tak kekno dhewe wae wong aku ora disebut-sebut kok." Kan ngono toh. Gambaran logikanya begitu, Pak. Terus sama saja kasusnya kalau Anda dapat nikmat dari orang lain, yang sebenarnya yang mendatangkan nikmat itu kan Allah, bukan orang lain, Allah. Tapi kita nggak pernah nyebut Allah, bayangkan. Nggak logis, Pak, secara adab. Namanya nggak adab, namanya gini nih. Sampaikan, ini yang ngasih si A. Itu namanya adab. Jangan disembunyikan orangnya. Bisa dipahami nggih? Jelas, Pak? Ya wis, aman ya? Aman. Aman. Nah, ini namanya syukur. Namanya syukur. Berterima kasih kepada Allah, Pak. Nah, Anda ingat lagi? Berterima kasih kepada Allah, baik apa ketika dapat ujian, tetap berterima kasih kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya katakan, manzilah kedudukan ketika dapat ujian, kok Anda bersyukur kepada Allah, ini manzilah tinggi banget, kedudukannya tinggi banget. Coba bayangkan sepeda motor jenengan hilang, alhamdulillah Allah masih ujian ke saya. Kok pintu banget ya, kok pintu banget. Mosok ono ujian kok malah maca bismillah, gitu kan? Maca alhamdulillah. Mosok sepeda motormu hilang, maca alhamdulillah, malah bersyukur kepada Allah, muji kepada Allah. Lah harus piye gitu kan? Harus kemudian innalillahi wa inna. Kan ngono ya? Ini malah alhamdulillah ngono ya. Kompromikan dua-duanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, Allah masih muji saya dengan sepeda motor ini hilang. Wes, iso apa lagi? Pak Darukuti iso kaya iki. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah begini, iman itu sebenarnya separuh disabar, separuh disyukur, Pak. Iman itu separuh disabar, separuh di mana? Disyukur. Kalau syukurnya sudah hilang, berarti apa? Kalau syukurnya udah hilang, berarti apa?
tinggal sabar. Kenapa iman itu ada di sabar dan ada di syukur? Kenapa coba? Karena di dunia ini putarannya adalah imah dapat nikmat, wa imah dapat apa? Alhamdulillah, dapat ujian. Ujian menuntut sabar, nikmat menuntut syukur. Makanya iman itu terjadi pada dua, imma sabar wa imma syukur. Iya, kayaknya dimatikan aja itu AC-nya biar nggak ada yang ngantuk ini kayaknya. Biar kepanasan ya. Ya. Baik. Terusnya dikit lagi Pak ya, 5:30 selesai insya Allah. Yang ngantuk, nggak ngantuk mas, ngantuk ya. Terus arkanus syukur, rukun syukur. Nggak mungkin dikatakan bisa bersyukur kecuali harus memenuhi rukun-rukunnya. Pertama adalah al-i'tirafu bi ni'amillah, mengakui itu nikmatnya Allah. Mengakui Pak, itu nikmatnya Allah. Dan ingat, rukun ini penting. Mengakui ini adalah nikmatnya dari Allah. Artinya tidak pernah masuk di dalam nikmat ini dirinya. Tidak pernah masuk di dalam menikmati dirinya. Kalau sampai dirinya itu masuk di dalam nikmat ini, berarti Anda nggak bersyukur sama Allah. Contoh, kita alhamdulillah bisa membuat masjid ini Pak, nikmat dari Allah. Kalau sampai kita masukkan diri kita dalam nikmat ini, Anda berarti nggak syukur sama Allah. Kita harus meyakini nikmat ini murni adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, bukan karena kitanya. Ini anugerah, bukan karena pinternya jenengan cari donatur, bukan karena pinternya jenengan mendekati donatur, bukan Pak. Sepinter apapun Anda dalam mendekati donatur dan meminta kepada donatur dalam proposalan atau yang lain, kalau tidak diberi oleh Allah kemudian nggak bakal bisa. Yakin itu. Makanya saya bilang manajemen sekarang ini kacau, berbeda dengan manajemennya orang dulu. Kalau orang dulu itu penyandarannya murni kepada Allah, bukan kepada teori-teori dia. Sekarang ini yang diunggulkan untuk bisa mencapai sebuah tingkatan tertentu itu mengacu kepada manajemen. Makanya orang berkah. Jadi manajemen ilahi nggak dipakai. Jadi proposalan semuanya itu sebab Pak. Tapi kalau nggak ada izin dari Allah masa bisa? Nggak bisa. Maka jangan sampai Anda masukkan jeripaya Anda, usaha Anda, kepintaran Anda di dalam nikmat ini. Pahami, yakini ini semua adalah mahdhu fadlillah, murni anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Dia harus. Contoh Pak, kita punya anak pinter hafal Quran, punya anak Masya Allah juara 1. Jangan sampai terpikir dalam benak Anda ini karena jeripaya ibunya, jeripaya bapaknya, ngajari semuanya. Jangan sampai terpikir kata-kata ini. Sandarkan semua ini murni anugerahnya Allah yang Allah berikan kepada, murni anugerahnya Allah. Kita nggak punya andil di sini sedikit pun Pak.
Bisa dipahami? Walaupun anugerahnya Allah itu tetap melalui apa? Sebab kan Pak. Tapi sebab ini tanpa ada izin Allah nggak bisa. Kita jangan munculkan sebabnya, tapi minta mamil ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, jangan dimunculkan sebabnya. Kita paham Pak, jangan dimata begini. Ya Ustadz ngerti, maksudnya kalau nggak ada kita mana masa bisa. Jangan dimunculkan sebabnya, karena itu adalah nggak menghamba. Tapi munculkan yang pertama kali adalah Allahnya. Itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sekarang saya contohkan gini. Presiden nih mengamanahkan Pak Gubernur membikin jalan. Bis. Dana semua diberi dari apa? Dari pusat. Terus gubernur bilang, ini semua terjadi dan selesai terjadi gitu ya. Presiden pusat yang itu bentuk penghambaan Pak. Ya ora. Jangan gini, yo gono aku yo ora iso. Lah iki jenenge ngeyel. Iki jenenge gubernur banget nglawan karo sapa? Nah, ditampakkan dirinya presidennya apa? Orang ditampakkan itu keliru. Itu awakmu pengen menonjolkan dirimu dan ngalahkan pusat. Yang namanya penghamba itu orang ngono. Sebesar apapun Anda yang lakukan, yang jenengi penghambaan, disembunyikan, kamu itu disembunyikan. Yang dimunculkan siapa? Pusat. Itu jenengi penghambaan Pak. Bisa dipahami nggak? Kadang-kadang kita pengen muncul sok jadi apa? Pendekar gitu loh. Sedangkan Anda itu orang lemah. Siapa kamu itu? Gitu loh. Jadi munculkan pusatnya yaitu Allah. Itu yang paling utama. Ini semua adalah anugerah dan itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Karena kita yakin nggak bakal bisa begini tanpa Allah kan. Gitu. Munculkan. Kadang-kadang enggak Pak, ini ujian kita ini Masya Allah. Kita kadang-kadang punya rasa bangga. Ini loh hasil saya loh ya. Inilah anakku. Oh mana diceluk anaknya bin Pak Darukutni dapat. Wah wis Pak Darukutni melakukan pun mending ini wisan. Wah, bahaya ini Pak, bahaya. Bahaya nggak Pak? Nggak bahaya ta? Bahaya Bang. Itu dianggap biasa Pak, tapi itu bahaya. Apalagi lihat anaknya wisuda, ya kan, wisuda dapat apa namanya kumlot terbaik dari semua ini, dapat piala, dapat apa, wah Pak bapaknya dipanggil. Itu ujian besar Pak. Muncul nggak diri Anda di depan itu dengan menyatakan inilah saya? Kalau Anda kata muncul, berarti Anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ya ini, berat Pak. Ini setan, kalau sudah gitu setan ini Pak langsung ngumpul jenengan, dimunculkan jenengan, kamu itu setan wis. Pemane seneng jero Pak. Seni jero yang ngono pisan. Orang mungkin seni jero iki, jin-jin seni jero iki apa membiarkan Anda menjadi abdinya Allah, nggak bakal. Dimunculkan jenengannya. Wah, ini bahaya Pak. Dan ini nggak semua orang bisa selamat dari ini. Jelas nggih? Berarti kan jangan sampai muncul diri kita di dalam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang dimunculkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan lisan kita itu kan meyakini Pak, itu keyakinan. Yang kedua, dengan lisan kita ucapan pujilah Allah selalu atas nikmat ini. Alhamdulillah dari Allah, alhamdulillah dari Allah. Begitu terus. Pujilah Allah atas nikmat ini. Besarkan Allah, agungkan Allah. Agungkan Allah, besarkan Allah, pujilah Allah selalu atas nikmat ini. Ini kita kau udah nih, lisan yuk muji makhluk, secara keyakinan yuk makhluk. Yang dimunculkan makhluknya toh Allahnya kosong. Apalagi jenengan berhasil menjadi presiden atau gubernur, yakin Pak,
akan Anda menyatakan oh tim sukses ini yang utama kan. Allahnya di mana? Belakangan wis. Anda jangan memuji alhamdulillah, enggak, sebab A, sebab B, sebab C, sebab C, sebutin semuanya. Allahnya mana? Hilang wis. Ketiga, gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah. Jangan sampai nikmat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Sekarang saya contohkan mata atau telinga. Kita punya telinga dan bisa mendengar, nikmat Allah apa enggak? Nikmat Allah. Gunakan telinga ini untuk ketaatan kepada Allah. Gunakan mata ini untuk ketaatan kepada Allah. Gunakan lisan ini untuk ketaatan kepada Allah. Itu namanya syukur. Tapi kalau lisan, mata, telinga ini dipakai untuk maksiat, berarti Anda enggak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah Anda pakai untuk maksiat, kan lucu Pak? Lucu apa enggak? Harusnya kan Anda dikasih oleh orang. Jadi sekarang ini kita dikasih uang oleh Pak Daruqutni, dan Pak Daruqutni itu punya orang yang dia benci. Dia benci Pak. Mungkin enggak kita dikasih uang oleh Pak Daruqutni, mari ngono kita belikan sesuatu lalu kita berikan kepada orang yang paling dibenci oleh Pak Daruqutni. Iki padha karo apa jenenge? Hah? Oh? Padha karo apa ini? Giwe muring-muringi wong iki. Ya ora, Pak. Pak Daruqutni lho, lihat itu aja juwengkel, Pak. Ketemu sama dia juwengkel. Lah jenengan dikasih duit Pak Daruqutni 1 juta. Mari ngono, di depannya Pak Daruqutni itu jenengan kasihkan ke dia. Jenengan berlogika begini, kan udah dikasihkan aku, ya terserah aku lah kan. Tapi kan setidaknya bikin apa? Murkai Pak Daruqutni, kan ngono Pak. Lah iku jeneng gak terima kasih karo Pak Daruqutni, karena Anda membikin marah kepada Pak Daruqutni gitu loh. Ini secara logikanya begitulah. Kalau saya logikakan itu dan jenengan paham, gimana tentang Allah Subhanahu wa taala? Mata sehat, semua adalah anugerahnya Allah. Lah terus mata digiwi maksiat, Pak. Dan Allah tahu. Dan jenengan ngerti. Makanya kita kalau di rumah nonton TV, Pak ya, ono layari, Pak ya. Terus yang dinonton ya apa? Film apa? Film India, pemana film apa lah? Film horor atau film apa jenenge? Film wes apa iku jenenge. Iku sama gak mikir toh, nikmatnya Allah ya berupa mata dan telinga, jenengan langsung pakai di murkanya Allah, itu kemana kita kan gitu? Gitu? Kan kemana ini? Kita bisa bicarakan nikmat Pak. Terus jenengan pakai untuk ngerasani wong, dan Allah tahu kalau jenengan ngerasani wong di depan Allah itu, Allah tahu. Lah kak bikin murka ya Allah toh. Mana sifat syukur kita? Kan ada Pak. Mana adab kita, mana akhlak kita bersama Allah? Oh dikei nikmat malah apa? Giwi muring-muring ya Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Faham insyaallah? Lah bekal kita menuju kepada Allah adalah syukur. Syukur ini bekal Pak, bekal utama. Kita bisa datang menuju kepada Allah dan datang ke akhirat dengan melalui syukur. Taib, sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang ngantuk udah selesai. Ada pertanyaan? Enggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama. Di mana tingkatannya orang zuhud Ustaz? Zuhud. Ya, yang saya namanya antara sahabat Zuhud itu beda di sini Pak, tempatnya beda. Kalau zuhud itu kan meninggalkan perkara yang mubah karena akhiratnya, meninggalkan perkara dunia, perkara apa karena akhirnya zuhud. Jadi beda tempat masuk Pak.
Kalau gitu kan maksudnya di tempat apa? Musibah, ada nikmat, gimana caranya? Ini tempatnya di sini. Kalau zuhud tempatnya di tempat lain. Jadi jenengan misal contoh, aku ora gelem, saya nggak mau apa jenenge bawa HP. Padahal bawa HP kan mubah Pak. Tapi aku khawatir kalau bawa HP ini melalaikan aku dari Allah. Itu namanya zuhud. Contoh lagi, jenengan nggak mau beli semewah, rumah itu nggak mau mewah, biasa wae. Karena apa? Jenengan khawatir dengan kemewahan dunia itu, jenengan lupa sama Allah. Padahal ya boleh Pak, boleh. Jenengan punya duit, tapi nggak gelem tuku sing wapi-wapi ono ora gelem. Padahal boleh bagi jenengan, nggak tercela. Bagi yang punya duit terus beli mobil 1M, 2M itu betul tercela selama dia punya duit. Tapi jenengan enggak, anak nggak mau ini karena anak khawatir. Jenengan khawatir, secara pribadi khawatir. Khawatir apa? Sombong. Nah, jenengan lupa dengan Allah. Makanya jenengan itu namanya zuhud. Tadi jadi letaknya di situ. Bisa dipahami? Enggak. Bisa. Nah, ini saya punya cucu, tapi dia itu kalau disuruh sholat itu sangat berat gitu. Ini gimana? Itu merupakan ujian atau sabar? Ya jelas iku ujian Pak. Ujian ini bapak nih, orang jenengan. Jenengan kan apa jenenge? Ada bapaknya enggak Pak? Ada bapaknya enggak? Bapaknya sudah meninggal. Oh, tugas sampean nih. Ya, kan adanya. Ya enggak, ya iku ujian jenengan. Jenengan ya harus sabar atas ujian itu. Terus berusaha. Orang kok sabar kok meneng ae, kamu aku sabar ae Ustaz oleh palake. Ya ora ngono maksudnya. Tetap ada usaha gimana caranya anak cucu jenengan itu bisa sholat. Ya harus jenengan melalui tahapan-tahapan, harus belajar piye carane menghadapi anak yang nggak gelem sholat. Itu jenengan pelajari, moco-moco, tanya-tanya piye gitu kan. Nah dengan wis usaha wis maksimal mungkin kok saya duablek kae ya wis itu berarti memang ujian jenengan. Tapi bukan berarti kemudian dewek menang, enggak, tetap usaha. Piye carane iki caca gitu kan. Kok duablek ngene iki piye gitu kan. Tetap usaha Pak, usaha. Pada titik terakhir jenengan insya Allah ya nggak akan disiksa oleh Allah yang sudah usahakan, ya kan? Sudah usaha kok. Sing disiksa itu kan orang tua mengabaikan terkait dengan anaknya. Disiksa karena mengabaikan, gitu loh. Dia dapat hidayah kan terserah Allah kan, itu haknya Allah kan hidayah itu. Tapi kita punya kewajiban berupa berusaha. Usaha itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dinilai Allah usaha itu. Paham nggih? Jelas Pak? Tapi itu berjauhan sama saya Ustaz. Kalau itu saya di sebelah barat dekat masjid, tapi saya di timur gitu loh. Saya itu jarang di situ. Terus saya itu bilang sama ibunya, saya tanya, suruh kalau sudah mau menjelang subuh itu suruh buka gitu. Katanya dia pusing gitu. Nah itu kan berarti masalah baru Pak. Ya ima caranya ya bisa jadi cucu jenengan itu urip karo aku wis gitu kan. Atau jenengan yang tidur di sana, atau pangkate subuh jenengan wis apa? Wis bangun ke rumah itu, banguni cucu jenengan itu. Ya ada usaha lah Pak. Orang kok dibiarkan aja. Lagi. Kan sudah besar aja punya pikiran. Nah, duwe pikiran, tapi pikiran ini orang gurung oleh petunjuk ilmu tadi. Nggih duwe pikiran, wong kita lu duwe pikiran, Pak. Kita semuanya punya pikiran enggak? Punya. Tapi ngaji kenapa ngantuk? Ya kan, Pak? Lu ngaji lu ngantuk. Kita punya pikiran. Nah, disitulah letaknya hidayah kepada Allah.
minta pertolongan kepada, jangan sadarkan dengan pikiran, Pak. Contoh, kita semuanya punya pikiran, Pak. Kalau zina itu ora oleh, pacaran kok ora oleh. Punya pikiran. Tapi kenapa kita kok masih zina dan masih apa? Pacaran. Korupsi lho, Pak, itu luar biasa. Itu ora oleh, Pak. Bahkan efek sampingnya adalah di penjara. Ngerti itu, Pak. Tapi kenapa kita masih korupsi? Nah, itulah pentingnya hidayah. Kadang-kadang otak pikir ngarah orang nalar, nggak orang oleh hidayah nggak bisa mikir ke arah sana. Gelap, Pak. Kita punya mata, bisa nggak melihat tanpa ada lampu? Kita punya mata, nggak ada cahaya, bisa melihat? Nggak iso. Pikiran itu orang melaku, manakala orang ono hidayah. Podo karo moto iki fungsine melihat, otak fungsine berpikir, tapi iki ora iso mlaku. Kalau moto ora iso melihat, kalau nggak ada cahaya, butuh cahaya untuk menerangi kita, baru bisa melihat. Coba matiin semuanya, Pak. Ora iso lihat apa? Ular nggak bisa bedakan. Mbok ular, mbok kayu nggak bisa dibedakan, karena gelap. Mata nggak bisa berfungsi. Pikiran juga nggak akan bisa berfungsi tanpa ada hidayah dari Allah. Masuk akal, Pak? Ya. Masuk? Oke, masuk Pak Eko ya. Jelas ya? Baik, sampai di sini insya Allah. Kayak ada itu. Ada itu punya pikiran tuh, Pak. Lu punya pikiran. Dek, punya pikiran nggak antum itu? Punya pikiran nggak tuh? Lah punya pikiran kan, Pak? Coba nggak dapat hidayah. Kalau pas ngaji kok ojo ngobrol, pas ngaji kok ojo kok guling-guling. Kan gak orang oleh hidayah. Coba kalau oleh hidayah di depan, Pak, dengerin baik. Nah ini jenis guru oleh hidayah. Duit pikiran itu mereka itu. Gampangannya kata Pak ya. Jangan kan tua-tua ini. Ini kayak ini. Ditulis Khaliful Hadi ini orang guru oleh hidayah ini. Masa ditulis nama itu orang ke ustadz ini. Ini senulis oleh hidayah ini. Ini sini orang sopan. Tak terlalu dikon kabeh ditulis nama itu ustadz ditulis orang sopan. Masa ustadz ditulis nama itu. Ini orang oleh hidayah kayak gini, Pak. Gini orang apa sopan kepada ustadzi. Iya. Mana yang lebih mulia, orang punya ilmu atau pejabat? Nah tulisan pejabat, tulisan Pak, pejabat itu orang seke gubernur, nama itu lah muring-muring itu. Padahal pejabat dunia wae. Ini iya ustadz tuh dijabat ilmu ini. Nah itu ini jenenge orang oleh hidayah. Padahal sing nulis ku ya wong tua-tua ngono ki mau. Iya gak? Lu wong tua-tua orang anak kecil lah, wong tua-tua iku. Wong tua-tua nulis iku. Iku jenenge ora oleh hidayah, padahal pikiran itu ngono lho. Napa? Napa? Enggak, ini kan mencontohkan, menjabarkan bahasa apa? Bahasa apa? Bukan. Menyampaikan orang itu punya pikiran gitu loh, Pak. Enggak mesti orang punya pikiran itu lalu dapat hidayah. Ini penjabaran gitu, penjabaran. Paham ya? Ya, nama saya nggak ada masalah, Pak, ditulis Khaliful Hadi nggak ada masalah. Kalau nama saya tok nggak apa, tapi yang lain di situ lihat kok podo kabeh. Ini berarti masalah kalau gini ini. Kalau masalah nggak ada masalah, wong mana salah ini kan nggak masalah. Tapi semua ustadz ditulis nama itu, ini kurang adab. Hargai dia punya gelar, gitu loh. Nah coba lihat kitab-kitab adab itu orang oleh Pak manggil gurunya dengan nama itu orang oleh. Nah ini ditulis nama itu coba bayangkan. Orang cocok ini. Bukan saya minta diri saya apa sih, Pak. Cuma menghargai ilmu itu penting dan itu adabnya penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu nggak hanya diterapkan di pesantren. Kan kadang-kadang dipahami. Aku duduk santri. Kalau itu bahasanya, Pak, berarti tolabul ilmi itu untuk siapa? Mencari ilmu itu ada adabnya. Dan adab ini ada di pesantren dan di luar
pesantren. Jangan dibatasi kalau adab itu diberikan ke santri tok. Nah kalau jenengan nggak punya adab kepada gurunya, terus apa? Lah gitu loh Pak, kalah sama orang sebelah malah. Gitu, kalah sama orang sebelah. Oke, paham toh? Paham. Selalu Pak santai-santai. Ini kan bahas hidayah. Taib sampai di sini insyaallah. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.